Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, subkelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu kontemporer reformasi birokrasi. Pada kesempatan yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Zulfer Daud, Maria Adeline Waerap, Kristanto Putra Pati Peilohi, Polikarpus Brenda Demet Selonga, dan Yohanes Francisco Sigelado. Untuk masuk lebih jauh lagi ke dalam inti pembahasan kita kali ini, perlu kita mengetahui tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya terencana untuk merombak sistem tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perubahan ini mencakup penataan struktur organisasi yang lebih ramping dan lincah agar proses pengambilan keputusan berjalan lebih cepat. Dari sisi proses, reformasi dilakukan dengan memangkas prosedur berbelit melalui digitalisasi layanan guna meminimalisir praktik korupsi. Selain itu, reformasi menuntut perubahan budaya kerja ASN dari orientasi penguasa menjadi pelayanan publik yang berfokus pada hasil nyata. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Rizky Zulfardan. Pada poin pertama ini, saya akan membahas tentang transformasi digital dan budaya organisasi, khususnya fenomena yang terjadi di instansi pemerintah saat ini. Saat ini, banyak instansi pemerintah maupun organisasi mulai menerapkan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI. Namun, seringkali yang dilakukan hanya mengubah proses manual menjadi digital tanpa menyederhanakan alur kerja yang sudah ada. Sebagai contoh, formulir yang sebelumnya diisi secara kertas, kini diisi secara online. Meskipun demikian, proses persetujuan dan verifikasi masih harus melalui banyak tahapan yang sama seperti sebelumnya. Akibatnya, pekerjaan menjadi digital tetapi belum tentu lebih cepat atau lebih efisien. Pada slide ini, kami membahas analisis krisis terhadap reformasi birokrasi Indonesia tahun 2026 antara inovasi digital dan tantangan struktural. Saat ini, reformasi birokrasi tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan pelayanan publik, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Namun demikian, muncul pertanyaan penting, yaitu apakah transformasi digital yang dilakukan telah benar-benar menyelesaikan akar permasalahan birokrasi atau hanya mengubah bentuk pelayanan dari manual menjadi digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam agar inovasi digital tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik secara nyata. Yang kedua, SDM ASN di era Society 5.0. Kesenjangan antara adaptasi dan kompetensi. Visi birokrasi Society 5.0 menuntut ASN yang tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga memiliki empati tinggi dalam pelayanan publik. Analisis kritis, terdapat digital divide yang mencolok. Di satu sisi, ASN di pusat atau daerah maju telah didorong untuk memahami big data analytics. Di daerah lain, di banyak daerah tertinggal, literasi digital masih menjadi tantangan mendasar. Masalah struktural. Pola pengembangan SDM yang masih konvensional, berbasis jam pelatihan atau diklat formal, belum mampu mengimbangi kecepatan perubahan teknologi. Fokus harus digeser pada reskilling dan upskilling yang berbasis performa dan pemecahan masalah nyata, problem-based learning, bukan sekedar pemenuhan angka kredit jabatan. Yang ketiga, paradoks efisiensi, restrukturisasi dan beban fiskal. Wacana penambahan atau penggabungan kementerian seringkali dipresentasikan sebagai langkah efisiensi. Namun dari perspektif tata kelola, ini adalah paradoks efisiensi. Analisis kritis, restrukturisasi lembaga seringkali beresiko memperpanjang rantai komando jika tidak disertai dengan debureaucratization. Penambahan kementerian
berpotensi meningkatkan beban anggaran belanja pegawai fiskal yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital atau layanan masyarakat. Efisiensi birokrasi seharusnya diukur dari kecepatan dan kemudahan akses layanan output, bukan dari jumlah unit organisasi. 4. Tantangan etika dan integritas. AI dan kedaulatan data. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan administratif membawa risiko etika yang serius, terutama terkait bias algoritma dan privasi data warga negara. Analisis kritis, tanpa kerangka kerja etika AI yang kuat, seperti yang tengah disiapkan pemerintah melalui Peta Jalan Kecerdasan Artifisial 2026 hingga 2029, sistem pemerintahan berbasis AI rentan terhadap manipulasi atau pengambilan keputusan yang tidak transparan, black box decision making. Mitigasi reformasi birokrasi masa depan harus menempatkan human in the loop sebagai prinsip utama. Artinya, AI hanya berfungsi sebagai pendukung keputusan, sementara akuntabilitas tetap berada di tangan pejabat publik manusia. Transparansi algoritma, siapa yang memprogram, dan bagaimana data diproses, menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik. Kesimpulannya, reformasi birokrasi tahun 2026 menuntut keberanian untuk melakukan dekonstruksi sistem. Transformasi digital bukanlah obat ajaib jika tidak dibarengi dengan perubahan budaya organisasi yang berorientasi pada hasil outcome-based, bukan prosedur. Kunci keberhasilan terletak pada 3 hal: sinkronisasi data nasional, pengembangan SDM yang berbasis adaptabilitas, dan regulasi ketat terhadap etika teknologi. Birokrasi modern harus mampu menjadi jembatan antara efisiensi mesin, AI, dan keadilan manusia, humanity. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berkesan. Terima kasih.